Terima kasih Bapak, kami mau fokuskan 45 menit waktu kami untuk kami mempersembahkan untuk kehormatan mulia namamu. Terima kasih Bapak, dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan, kita akan pujikan saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan lemah diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku rindu ketinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Syukur, 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 syukur kami naikkan, haleluya. Syukur Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Yesus syukur. Naikkan syukurmu pada Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan Yesus Tuhan, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan, haleluya. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan, haleluya, haleluya.
syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pimpin hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Syukur, syukur, syukur kami naikkan. Haleluya, haleluya. Yesus kau yang baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Bersama kita pujikan Yesus kau sungguh baik. Dan ku mau terus memuji-Mu Tuhan, sebab kau yang layak terima segala pujian kami Bapa. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur namamu diagungkan, namamu ditinggikan Tuhan. Kau juru selamat kami, kami bangga miliki Kau Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur Tuhan.
syukur kami naikkan. Haleluya Tuhan, haleluya, syukur Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau terus mendekat kepada Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Pagi hari ini biarlah firman-Mu semakin meneguhkan setiap kami. Dan kami mau terus belajar merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kita akan pujikan bersama, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kehadapan-Mu Bapa Surgawi. Terima kasih karena kesempatan ini kami dapat menerima berkat firman. Kami buka hati kami untuk menerima apa yang sudah Engkau siapkan. Dan kami akan melangkah lebih lanjut sesuai dengan tuntunan sabda-Mu. Urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudaraku. Pagi bersama Yesus. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 9 ayat 62. Lukas pasal 9 ayat yang ke-62. Firman Tuhan berkata, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berfirman pagi ini buat kita semua, kalau kita ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, menjadi pengerja-pengerja Allah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan minta supaya kita fokus. Ucapkan bersama dengan saya apa? Fokus. Iya, lempeng gitu ya, lurus. Kita benar-benar hanya
melihat, memandang kepada satu pribadi yang pagi ini bersama dengan kita. Pagi bersama dengan siapa, saudaraku? Yesus. Puji Tuhan. Kalau pagi ini kita bersama Yesus, Yesus bersabda kepada kita, ya, siapa mau membajak, maka tidak boleh menoleh ke belakang. Artinya, saudara yang dikasihi Yesus, kita menoleh ke belakang, ya, mengingat semua yang barangkali belum beres, kita masih melihat lagi berbagai macam kegagalan, itu nanti akan jadi hambatan untuk kita bisa menatap dan menerima segala sesuatu yang disediakan oleh Tuhan. Pagi hari ini, saudara yang dikasihi Yesus, saya sedang menyampaikan pokok renungan singkat, ya, tentang pembajak yang berhasil, pengerja yang berhasil. Saya, saudara semua pengerja-pengerja Tuhan. Ya, jadi jangan mengatakan pengerja itu hanya para tenaga full timer atau paling tidak part timer, ya, yang paruh waktu. Tapi kita semua sebetulnya harus memberikan seluruh waktu kita itu sungguh-sungguh hanya kepada Yesus. Tidak berarti kita kemudian tidak beraktivitas, tidak bekerja, tidak melakukan satu kegiatan, kesibukan yang lain. Bukan begitu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi hati, pikiran, perasaan kita di dalam suka ataupun duka, kita hanya menatap Dia. Dan kalau membajak ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu ada dua, ya, sapi, kemudian yang di belakangnya orang, itu operatornya, kan begitu. Tuhan Yesus mengatakan, justru kenakan kuk, ya, yang kupasang kepadamu. Ya, kuk itu ini, pasangan ini. Biasanya sapinya dua, begitu ya, saudaraku yang dikasihi Yesus. Supaya setiap kita yang dipasang kuk, satunya kita, satunya Tuhan Yesus, kita ngikuti arahnya Dia. Karena Dia yang sudah terlatih, Dia yang paham, ya, lokasi, Dia yang paham apa yang harus dikerjakan. Maka pembajak yang mau berhasil, pengerja Tuhan, pelayan Tuhan, siapapun kita yang mau berhasil dalam iman adalah orang-orang yang sungguh-sungguh, ya, mau jalan mengikuti arahnya Dia. Jadi dalam posisi ini sebetulnya Tuhan Yesus bicara di dalam Matius pasal ayat yang ke-11 kan itu bukan Dia sebagai operatornya, tidak. Justru Dia menempatkan sebagai lembunya, satu Dia, satu kita. Karena memang Tuhan ingin menjadikan kita partnernya Dia, hopingnya Dia, sahabatnya Dia. Ya, di dalam segala keadaan, kalau kita sungguh-sungguh sadar, aku tidak jalan sendiri. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkan kita sampai roboh, rontok. Yang percaya katakan amin. Selalu kita bangkit. Mungkin barangkali kakinya lembu kita ini, ya, terplecok-plecok gitu. Karena masih kurang paham, karena masih proses pembelajaran. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, lembu yang satu ini, ya, hamba ilahi, Yesus itu Dia paham. Saudara pernah tidak melihat, ya, ada training untuk kuda yang baru dilatih. Dan kuda yang dilatih itu, saudaraku yang dikasihi Yesus, dia diikat, ya, kemudian ngikuti kuda yang sudah terlatih sebagai pelatihnya di depan. Ya cuma ngikut aja. Ya, enggak diarahkan yang macam-macam, ngikut aja. Ada yang ikut kuda langsung diikat ke kuda depannya, ada yang kuda karena akan dilatih menjadi penarik pedati atau dokar, ya, itu diikat aja di belakangnya dokar itu. Kemana-mana ikut aja gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu latihan secara wataknya si kuda sekaligus pengenalan lokasi. Jadi sampai hari ini masih sering saya melihat ada training untuk kuda baru gitu. Nah, kita ini lembu. Alkitab katakan bukan kuda, kita lembu yang baru. Terus baru belajar mengikuti Dia. Maka tidak ada alasan untuk menoleh, untuk memberontak ke kiri kanan. Asal mau ngikut aja dia sampai. Dan akhirnya jadi piawai, jadi kemudian mampu kita melewati jalan, medan yang sulit sekalipun. Dan nanti ujung-ujungnya apa yang Tuhan katakan, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan, pengerja-pengerja Tuhan
yang pasti dibuat berhasil, kita akan menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Hari-hari ini, ketika saudara masih bingung, ada di persimpangan jalan, coba mau berusaha menyelesaikan masalah, kok belum juga selesai. Saudara sudah berjuang ini, itu, sungguh-sungguh, tapi belum juga berhasil. Tidak usah kecil hati. Ikut aja terus di belakang Tuhan. Ya, jalan aja maju. Ada hal-hal yang cara penyelesaiannya itu ajaib. Ada hal yang cara penyelesaiannya itu sampai dibuatnya kita itu seolah-olah sudah melupakan titik persoalan itu. Tahu-tahu setelah lewat kita, lu sudah selesai ya. Lu cara Tuhan begini ya. Saudara yang dikasih Yesus, urusan kesehatan, mungkin ada gangguan kesehatan. Tugas kita hanya yang pertama doa, kita ikuti Tuhan. Kita ikuti firman Allah. Karena kadang-kadang ada gangguan kesehatan itu yang Alkitab bilang, tidak selalu ya, yang Alkitab bilang, ada yang karena salah kita. Nah, salah itu macam-macam. Kategorinya tidak dalam arti cuma dosa aja. Tapi salah kita memanage hidup. Salah di dalam kita berperilaku untuk lifestyle kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Salah makanan yang sebetulnya kita tidak boleh. Itu tidak cocok makanan itu umpama. Orang yang suka perutnya kembung. Tapi makan sambal terus, saudaraku. Nah, itu kan salah. Orang yang sering kali kembung perutnya, tapi sukanya makan kubis, kecamba, itu sulit dicerna. Dan itu akhirnya nanti ya bisa berbui-bui di perut, kan begitu. Nah, maka kita selesaikan tuh kalau ada masalah. Apa yang kita tahu, apalagi dokter kasih tahu ada obat atau vitamin yang kita minum, kita minum. Selebihnya kita nggak usah terus mikirin penyakit itu. Nggak usah dirasa-rasain juga. Pokok prosedur kita sudah lakukan. Itu tipe saya. Kalau hidup ya hidup berarti memuliakan Tuhan. Kalau berhenti hidup berarti kita memuliakan Tuhan di sorga. Itu cara berpikir yang paling praktis. Sehingga kita tidak diseret dengan hal-hal yang di belakang kita. Ya, tiap orang punya kenangan-kenangan pahit juga kenangan-kenangan manis. Saudaraku, tidak salah. Itu ada memori. Ini Tuhan memang kasih di belakang kepala kita ini. Tetapi kalau hal-hal itu, memori kepahitan, memori ya kesenangan, kesukacitaan, menghambat perjalanan kita mengikut Yesus, itu harus terus dilatih. Itu harus ditekan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita tidak boleh terus kemudian terbawa dengan memori kenangan yang manis itu. Tapi kemudian kita jadi mandek, kita justru akan terprosok oleh jebakan-jebakan Batman. Ya, jebakan kuasa kegelapan. Nah, ini kita harus waspada. Ini firman Tuhan yang dimaksudkan seperti itu. Saya akan bacakan Yosua 1 ayat 7. Mari kita buka Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum, firman maksudnya, yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Firman Allah. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ulangi kalimat yang terakhir ini, saudaraku, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayo baca bareng, 1, 2, 3. Ya, supaya engkau, ganti engkau itu aku. Supaya aku beruntung kemanapun aku pergi. Asal perginya bersama Yesus. Ucapkan bareng dengan saya, pergi bersama Yesus. 1, 2, 3, pergi bersama Yesus. Pasti beruntung. Karena Yesus tidak pernah mendesain anak-anaknya ini hidup dalam kerugian, ditipu, ya, dikibulin oleh kuasa gelap, kemudian mau dihancur-hancurin sama kuasa setan. Tidak begitu. Tuhan tidak pernah izinkan itu. Kemanapun engkau pergi bersama Yesus, pasti apa? Tolong, beruntung. Saudara yang dikasihi Yesus, umpama sakit, berobat, ya diobatin semikian, biaya mahal. Tapi kemudian endingnya dia meninggal. Orang yang kita kasih meninggalkan kita. Apakah itu rugi? Sama sekali tidak. Yang kita sudah lakukan, yang kita sudah perjuangkan, tercatat dalam kerajaan sorga di hadirat Tuhan. Dan orangnya yang mengasihi Tuhan, yang kita usahakan kesembuhan dan hidupnya di dunia, tapi kemudian diajak Yesus pulang ke sana. Untung dia. Jadi tidak ada yang rugi. Saudara, saya ingin sampaikan kepada keluarga-keluarga yang sudah memperjuangkan sedemikian rupa, tapi endingnya seperti yang saya sampaikan tadi.
Saya katakan tidak ada yang rugi. Selalu jalan bareng sama Yesus itu untung. Ya, kita memperjuangkan itu kan mengasihi orang yang kita kasih. Kasih itu ajaran Tuhan. Kasih dalam keluarga, kasih dalam rumah tangga, mengasihi sesama, itu ajaran Tuhan. Bahkan ajaran Tuhan Yesus lebih lagi, kasihi musuhmu. Saya berapa kali Pak dirugikan Pak. Orang itu sudah saya maafkan, saya ampuni. Ya, saya belajar mengasihi dia. Tapi dia merugikan lagi, mengecewakan lagi. Ya, menzolimi lagi. Saya mau katakan, apakah rugi saudara? Tidak. Ya, itu sebabnya saya sudah ngalamin, jalani. Ada orang yang antik, ya, disapa, buang muka, meludah di depan. Saudaraku ini kasih Tuhan, neriain kata-kata yang tidak bagus. Tetap aja saya dekati, tetap aja saya salami, tetap aja saya sapa. Karena keyakinan saya, saudaraku, yang kita kerjakan seperti itu tidak ada ruginya. Bersama Yesus selalu apa? Ucapkan untung, puji Tuhan. Terakhir ayatnya, 1 Korintus 9 ayat 10, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan menggirik harus menggirik dalam pengharapan, untuk memperoleh apa? Bahagianya. Puji Tuhan. Pagi ini mari kita akan mengarahkan hati, hidup kita, pemikiran kita, kemampuan kita kepada Tuhan. Pastilah setiap langkah kehidupan kita selalu dibuat berhasil, untung, ya, itu yang Tuhan katakan, janjikan. Apa yang kau harapkan kepada Tuhan? Apa yang engkau minta dengan sungguh-sungguh? Apa yang dijanjikan Tuhan kita pegang? Haleluya. Pasti Tuhan jawab. Untuk yang di dunia ini, banyak hal yang akan diberikan oleh Tuhan. Untuk yang di sorga, pasti diberikan. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih Yesus, mari kita melangkah, menabur dengan penuh pengharapan. Kayak petani, menaburkan benih. Dia harapannya pasti tumbuh, pasti menghasilkan buah. Ya, saya lihat anak saya, si Christine, ini lagi semangat nanam tanaman, menabur benih ini. Tiap saat dia lihat, dia siangi, dia sibuk membuat pupuk, ya, kompos lah, kompos cair dari sisa makanan, dari apa, ya, yang dulu dibuang begitu saja, sekarang dikelola secara baik. Setiap saat laporkan, daunnya nambah, mulai bunga. Betapa Tuhan tuh senang seperti itu. Kalau melihat setiap anak Tuhan itu tetap semangat, antusias, ya, giat, penuh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan nyanyi satu pujian untuk kita masuk doa. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber kehidupanku. Dapat hidup tanpa Dia. Sekali lagi, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber kehidupanku. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Haleluya, kita sembah Dia.
mengucap syukurlah semua pembajak yang berpengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Karena kami yakin ya Allahku, yang berharap Tuhan takkan dipermalukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, naikkan syukurmu kepada Dia. Haleluya, latihlah hati, pikiran, dan perasaanmu untuk mengagungkan, memuji Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Sungguh Tuhan, kami sadar bahwa kami takkan hidup tanpa Engkau. Kami tidak sanggup ya Allahku tanpa penyertaan-Mu. Olehnya pagi hari ini kami mau bersamamu Yesus. Pagi bersama Yesus, siang bersama Yesus, sore malam bersama Yesus. Sepanjang jalan hidup kami bersama Yesus. Haleluya. Itu sebabnya setiap kami mau merespon akan setiap arahan dari firman Allah yang memberikan kepastian dan janji yang Tuhan sampaikan adalah pasti bagian-bagian yang banyak Tuhan genapkan. Karena apa yang Tuhan janjikan itu bukan apa yang tidak ada di dalam penyimpanan-Mu. Apa yang Kau janjikan adalah apa yang sudah tersedia buat setiap kami anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan, pagi ini Kau lihat setiap pribadi anak-anak Tuhan yang saat ini dengan segenap hati di tempatnya menerima lawatan Tuhan, di tempatnya mengangkat hatinya, di tempat mereka doa mengangkat tangannya. Hamba berdoa saat ini, biarlah setiap tangan yang terangkat ada di dalam pegangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau cengkeram, Engkau lingkupi, Engkau tolong, Engkau sendiri menjawab doa-doanya setiap pribadi anak-anak-Mu. Haleluya. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan, yang sakit dan hari ini berharap mendapatkan pertolongan, sakit apapun, haleluya, sakit yang baru, sakit menaun, bahkan kami harus menolak kalau ada sakit karena diturunkan oleh kakek buyut kami. Tuhan sudah memutuskan dalam nama Yesus, dan kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kami semua sembuh, sehat. Setiap tangan yang terangkat Tuhan jamah, Tuhan pegang, dan mau berjalan di dalam tuntunan Tuhan seperti kuda, seperti lembu yang dilatih. Terus kami mau berjalan, karena jalan kami dimanapun kami berada di situ menjadi beruntung kalau kami jalan terus bersama-Mu Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini, apa yang sedang didoakan Tuhan kaitan dengan mata pencariannya, untuk pekerjaan, pertaniannya, usahanya, kedinasannya, pengabdian pelayanannya. Tuhan, Engkau yang pagi hari ini, haleluya, memberikan pengharapan yang pasti. Engkau tidak tinggalkan kami anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, pengerja-pengerja-Mu, hamba-hamba Tuhan. Kami yakin Tuhan selalu peduli ketika melihat setiap kami mulai tumbuh terus, menghasilkan bunga, menghasilkan buah. Oh haleluya, Tuhan sang pemilik kebun itu senang, bahagia ketika melihat, menyaksikan hidup kami dinamis, hidup kami penuh dengan harapan hanya kepada Tuhan, dan hidup kami pada akhirnya menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi pagi hari ini, apa yang sedang dikerjakan, diusahakan, Tuhan campur tangan, dan Engkau sendiri yang memberikan rezeki di dalam keberhasilan iman setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, bagi pemula pekerja, ya Tuhan, atau yang sedang mencari kerjaan. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang tidak pernah tidur. Engkau sanggup campur tangan. Engkau memberikan ya Tuhan tepat waktu dan yang terbaik. Jika memang harus masuk pelatihan, masih dalam proses, harus belajar sabar, kami menanti. Kami tidak mau kehilangan kesabaran di dalam menanti Tuhan. Puji Tuhan, bagi orang-orang yang memasuki purna tugas dan masuki ritme di dalam kebersamaan, mungkin
mungkin hanya di dalam kesendirian atau bersama dengan pasangan. Oleh karena anak-anak, cucu berada di tempat yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan peneguhan buat yang muda yang sedang berlatih, ataupun yang tua senior sedang berlatih menghadapi ritme-ritme selanjutnya, agar semua kami menjadi pribadi-pribadi yang terlatih dengan baik menghadapi segala sesuatu. Kami tidak mau gundah, kami tidak mau galau, kami mau damai sejahtera Tuhan. Karena hidup ini, apa yang kami terima, apa yang kami nikmati, itu tergantung apa yang kami pilih. Itu sebabnya melalui firman kami tahu harus memilih apa di dalam hidup ini. Kami tidak mau memilih sedih, kami tidak mau memilih duka, kami tidak mau memilih bernostalgia di dalam kegagalan, tetapi kami mau memilih hidup dalam damai sejahtera Tuhan yang senantiasa melingkupi seluruh hidup kami. Karena itu yang membuat kami akan berhasil, senantiasa beruntung dimanapun kami bertempat. Haleluya. Kami tidak percaya ada tempat angker, tempat tandus, tempat yang tidak ada rezeki. Kalau kami jalan bareng bersama Yesus, selalu ada rezeki, selalu ada berkat, selalu ada damai sejahtera, selalu ada naungan yang menyertai setiap kehidupan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami percaya bahwa setiap kami adalah orang-orang yang patut beruntung, berhasil di dalam anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk orang yang nampak di dalam layar monitor. Kami pasrahkan, ada keluarga Bu Ria Hadi Susilo, Tuhan memberkati. Dengar doanya, Tuhan campur tangan untuk anakmu Luki Lukai. Apa yang menjadi doa, harapannya Tuhan jawab. Ada Bu Sri Wirnarni, Bu Joko Suroso, Tuhan jawab apa yang menjadi doanya. Kami pasrahkan untuk Ibu Bu Budi, ya Tuhan, Engkau menjawab doa anakmu ini. Hamba pasrahkan Evangelis Roni, seluruh keluarga, Tuhan memberkati. Demikian Bu Roslin Gultom, Tuhan memberkati. Tuhan campur tangan setiap pribadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Ibu Helena Robert, Tuhan campur tangan. Doanya Tuhan kabulkan, keluarga Kusriadi Tuhan dengar doanya, diaken yang setia ini Tuhan memberkati, Ibu Neri Engkau memberkati pelayanan pengabdiannya, Pak Kasno, Bu Kasno dan seluruh keluarga Tuhan dengar doanya. Puji Tuhan, terima kasih. Kami pasrahkan juga untuk Ibu Dewi Ayu, keluarga Pak Arianto, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Untuk Pak Didi dan Ibu seluruh keluarga, Tuhan, Engkau mendengar, Engkau menjawab doanya, Engkau pakai dan urapi pelayanan sesuai dengan talenta yang Engkau percayakan kepadanya. Makasih, kami juga sampaikan berkat doa ini untuk Bapak Ibu Kardi, Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau mendengar doa-doanya. Berserahkan juga untuk Giok Ing dalam pelayanannya, Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, Tuhan mendengar doanya. Ibu Titin Yuliana, Tuhan memberkati dalam kedinasannya, keluarganya, anak-anaknya, semua yang menjadi doa dan harapannya Tuhan yang menjawab. Anakmu pelayan Tuhan Olwin Huta Barat, Tuhan Engkau memberkati seluruh keluarga ini. Anak-anak semuanya dituntun Tuhan. Ibu Tri Yandayani Hari, Tuhan Engkau jawab doanya. Bersyukur kami semua karena Tuhan yang selalu campur tangan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga Alex di Jakarta. Tuhan Yesus Engkau memberkati anakmu Alex, Mary, Jane, dan siapapun serumah, seakun, Tuhan jawab doanya. Yang berkaitan dengan pekerjaannya, Engkau sendiri yang campur tangan senantiasa. Kami berdoa untuk anakmu Susan, kiranya Tuhan juga campur tangan. Tuhan, Engkau memberkati kesehatan dalam nama Yesus. Dan kami yakin Tuhan campur tangan buat setiap kami, keluarga kami. Pak Yohanes Widodo, hamba serahkan sepenuhnya seluruh keluarga ini dengan seluruh pekerjaan dan usahanya. Tuhan campur tangan. Engkau sendiri terus berkarya sehingga dalam semua nama Tuhan dimuliakan. Ada Ibu Theo sekeluarga, Tuhan memberkati. Apa yang menjadi doanya Tuhan campur tangan. Anak kami Raymond sekeluarga, Tuhan Engkau yang menjawab doanya. Tuhan campur tangan. Tuhan Yesus untuk keluargaku juga, Pak Bambang Haryanto, Tuhan campur tangan, Engkau dengar doanya, Engkau kabulkan ya Allah. Seluruh keluarga ini boleh menikmati segala yang Tuhan sediakan. Anak kami Bastian Sondak,
Ya Tuhan, di ujung pandang bersama seluruh keluarga, anak-anak, mantu, cucu, semua ada di dalam rahmat berkat anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan senantiasa melingkupi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga anak kami Suko, Tuhan. Bersama seluruh keluarga, Tuhan jawab doanya, Tuhan dengar, kabulkan. Kami yakin anak-anak semua ada di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluargaku Ronald, Latumahina. Tuhan, Engkau yang senantiasa menata jalan hidup dan memberkati bahkan anak-anak semua dalam naungan kuasa kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, satu persatu bahkan yang lepas dari pemandangan kami. Engkau tidak lepas melihat mereka. Kau memberkati anak-Mu, Bu Elida, sekeluarga. Tuhan campur tangan, tuntun dan berkati. Demikian anak kami Tarto, Tuhan, dengan seluruh keluarga. Hamba pasrahkan, jawab doa mereka, kabulkan apa yang mereka minta. Inilah yang kami serahkan semuanya di dalam doa kami. Kami yakin dan percaya, tidak ada satu doa yang tidak didengar Tuhan. Semua doa, harapan sampai di pemandangan Tuhan. Olehnya kami mau melangkah sepanjang hari ini bersama Yesus. Dan kami siapkan untuk beribadah. Baik anak-anak muda, remaja kami yang akan memasuki ibadah sore nanti jam 5 secara real di gereja. Tuhan urapi setiap pelayan yang akan ambil bagian tugas pelayanan. Demikian sepanjang hari Minggu Sabat esok. Ya Tuhan, ibadah raya kami Tuhan, Engkau memberkati. 3 sesi ibadah real. Demikian juga Google Meet sekolah minggu. Dan Google Meet untuk minggu malam. Tuhan, Engkau berkarya melawat kami dimanapun kami berada. Puji Tuhan, kami bersyukur. Kami mau melangkah, berjalan dan penuh kemenangan. Seluruh giat aktivitas kami pada hari dan seterusnya ada dalam tuntunan hadirat-Mu. Kami yang ada di pastori dan semua pribadi di tempatnya masing-masing dalam lawatan Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, rahmat anugerah ilahi melimpah, rezeki dibukakan, dan setiap langkah dianugerahi keberhasilan buat semuanya dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga yang mulia. Bapa, terima kasih. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan melangkah dalam keberhasilan bersama dengan Tuhan dari pagi ini dan seterusnya bersama dengan Yesus. Puji Tuhan, sampai jumpa ibadah besok. Puji Tuhan, shalom.